IHA TV Binbas 8. Inspiratif, edukatif, dan islami. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Pondok pesantren IHA Sunnah ini berdiri pada tahun 2010 dan diprakarsai oleh salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Desa Payolebar dan secara umum di Kabupaten Sarawangun. Beliau bernama Bapak Haji Muhammad Kaimun. Beliau adalah seorang kepala desa yang menjabat selama 2 periode. Kemudian setelah itu sebagai anggota DPR 1 periode. Dan dengan keinginan beliau ingin adanya lembaga pendidikan, lembaga dakwah, maka beliau bercita-cita ingin membangun pondok pesantren. Bahkan cita-cita beliau lebih daripada itu, ingin mendirikan universitas. Dan alhamdulillah pada waktu itu ada 2 orang ustadz yang diutus oleh ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Nida hafizahullah ta'ala, yang pertama Ustadz Yahya Sigit Haryanto, yang kedua Ustadz Muhammad Syarifuddin. Dan mereka berdualah yang membersamai Bapak Haji Kaimun itu, sehingga alhamdulillah terus-menerus waktu berjalan sehingga berinisiatif mendirikan pondok pesantren. Walaupun sebelum didirikan pondok pesantren IHA Sunnah ini sudah ada musola kecil ya. Awal kedatangan Ustadz Yahya dan Ustadz Syarifuddin itu ada kajian-kajian di musola kecil ya sebelum berdirinya Ma'had IHA Sunnah seperti yang disaksikannya ini. Kemudian akhirnya berdirilah masjid ya. Masjid seperti yang disaksikan ini, dan alhamdulillah terjadilah sebuah lembaga yang bernama Pondok Pesantren IHA Sunnah, yaitu menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi keinginan beliau ingin agar masyarakat ini mengenal agama, bisa belajar di sini dengan pemahaman yang benar. Alhamdulillah, jadi ketika peresmian masjid IHA Sunnah ini, alhamdulillah banyak tokoh-tokoh yang datang, mulai dari perangkat desa Payolebar, kemudian ada juga bupati ya pada waktu itu Cendra, kemudian ada juga gubernur pada waktu itu Bapak Habibah Hasan Basri Agus, kemudian ada juga kedubes ya yang ikut memenuhi undangan dalam rangka untuk peresmian Masjid Pondok Pesantren IHA Sunnah ini, termasuk juga Ustadz Zainal Abidin itu sebagai penceramahnya ketika peresmian ini. Dan juga ya alhamdulillah didukunglah oleh tokoh masyarakat, kemudian pemerintah untuk berdirinya Pondok Pesantren IHA Sunnah ini. Jadi awal-awal berdirinya Pondok Pesantren ini memang tidak berdiri dengan mulus ya. Langsung berdiri begitu saja, kemudian tanpa adanya rintangan dan tantangan. Tentunya sebelumnya memang diawali dengan ya sudah pasti ya pro dan kontra di antara masyarakat. Mungkin mereka masih menganggap ini asing dan seterusnya. Jadi insya Allah ini tetap, walaupun ada orang-orang yang kontra terhadap berdirinya pondok ini, insya Allah tetap berjalan, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan. Dan kita pelan-pelan kita memberikan pemahaman kepada mereka terhadap apa yang kita miliki di sini. Dan insya Allah ini adalah pondok pesantren yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang berdasarkan pemahaman para sahabat. Insya Allah tidak ada penyimpangan-penyimpangan di pondok kita ini. Ya kalaulah ada penyimpangan ya mungkin dari dulu sudah ditutup. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Yang namanya merintis itu merintih terlebih dahulu ya. Jadi jarang ada ketika merintis itu langsung berkembang, langsung dananya langsung besar. Ya tidak, artinya ini bertahap, pelan-pelan ya kan. Tentunya memang di sana ada kendala-kendala juga, dan alhamdulillah memang dari Binbas Pusat ya, Yayasan Majelis Al-Turut Al-Islami Pusat itu, dan mereka lah memberikan kontribusi juga, memberikan bantuan
Dan juga alhamdulillah juga ada dari Kuwait juga memberikan bantuan. Walaupun sebelum-sebelumnya memang terkendala juga ya, sudah pasti ada kendala-kendala dari segi dana dan juga mungkin dari segi fasilitas yang awal-awal berdirinya ya kan, dengan gedung yang minim, yang apa adanya. Dan alhamdulillah dengan dukungan-dukungan berbagai macam pihak, alhamdulillah bisa berkembang terus dari segi pembangunan dan fasilitas sampai saat ini. Jadi pertama kali itu adalah sekolah madrasah terlebih dahulu. Sekolah madrasah TPA gitu ya, anak-anak ngaji gitu kan, dengan gedung yang terbatas gitu. Kemudian untuk bapak-bapaknya, untuk para ikhwan, itu ada kajian-kajian rutin gitu kan, yang diisi oleh Ustaz Muhammad Syarifuddin dan Ustaz Yahya. Ya itu, kemudian berikutnya berdirilah SMP, berdirilah SMK, kemudian MA, SW, ya termasuk sebelumnya juga SDIT dan alhamdulillah TK. Jadi alhamdulillah sampai saat ini jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Ihya Sunnah kita ini dari TK, TKIT, kemudian SDIT, SMPIT, Salafiyah Wusto, SMKIT dan Madrasah Aliyah. Ya lebih kurang untuk jumlah santri kita saat ini 350-an, ya kan, 350-an. Itu jadi ada yang asrama. Kalau yang asrama itu berarti jenjang SMP dan SMK, SMP SW, SMK MA. Adapun jenjang SDIT dan TK itu ada mereka pulang ke rumah. Mereka pulang ke rumah, artinya tidak di asrama. Walaupun ada beberapa santri yang SD yang dari jauh itu memang tidak ada di asrama. Cuman hanya beberapa orang, tidak banyak. Insya Allah kita berikhtiar ya. Kita berikhtiar yang pertama tahfizul Quran. Jadi bagaimana kita memberikan fasilitas kepada anak-anak para kaum muslimin dan muslimah untuk bisa belajar di sini agar mereka bisa menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah untuk hafal Al-Quran ya sudah ada beberapa santri lah yang sudah hafal 30 juz gitu kan. Alhamdulillah sudah 30 juz baik ikhwan maupun akhwat. Dan alhamdulillah juga mereka yang mengajar di sini seperti musyrif dan juga para ustadz dan ustazah itu alhamdulillah dari sini, alumni kita sini. Sebelumnya kita ajarkan mereka belajar di sini, kemudian mereka kuliah keluar, kemudian setelah itu mereka mengabdi di sini juga. Nah, jadi itu salah satunya adalah tahfizul Quran. Kemudian juga ya kita berikhtiar juga ya untuk menghidupkan bahasa Arab, kemudian termasuk pendidikan karakter, akhlak mereka itu yang paling penting juga. Ya karena walaupun ilmunya tinggi, hafalan Al-Qur'annya banyak, tapi kalau tidak memiliki karakter, tidak memiliki akhlak dan adab ya mungkin ada sisi kekurangannya juga. Jadi hal-hal seperti itu yang kita sebutkan tadi, ya kita berikhtiar untuk berusaha memaksimalkannya. Alhamdulillah sampai saat ini ya lumayan memadai, mulai dari ya masjid kita alhamdulillah representatif, kemudian juga lokal, alhamdulillah kita sudah memiliki banyak lokal, artinya dari masing-masing jenjang itu sudah memiliki lokal. Kemudian juga asrama, ya kan, baik ikhwan maupun akhwat. Perlu diketahui bahwasanya pondok kita ini ikhwan dan akhwatnya terpisah, baik itu kelasnya maupun di asramanya itu terpisah. Jadi akhwat itu ada komplek tersendiri. Kemudian juga tahfiz itu ada gedungnya tersendiri. Yang ikhwan alhamdulillah sudah ada AC-nya, yang tahfiznya. Kemudian ada perumahan-perumahan asatidzah dan juga yang lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pondok pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping mereka mendidik para santri dari berbagai macam daerah, mereka belajar di sini, kita juga ikut andil dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. Seperti kita ada pengajian, ya kan, kajian rutin setiap malam Jumat. Kemudian ada juga tabligh akbar, ada daurah. Alhamdulillah masyarakat mereka datang ke sini, mereka antusias dalam mengikutinya. Kemudian ada juga tebar beras, tebar sembako. Kita kerjasama dengan APU, Aturas Peduli Umat, memberikan beras, memberikan sembako kepada masyarakat. Kemudian juga khitanan masal yang dalam waktu dekat insya Allah akan kita laksanakan, dan itu untuk masyarakat juga. Kemudian juga kita sudah lama bekerja sama dengan Lapas Sarolangun. Jadi para ustadz itu setiap hari Jumat itu memberikan mengajar ngaji kepada warga Lapas Sarolangun, memberikan tausiah dan seterusnya. Dan juga yang lainnya ya, kontribusi lainnya, insya Allah masyarakat sangat antusias terhadap
apa yang ada di pondok pesantren ini. Artinya keberadaan pondok pesantren ini ya insya Allah masyarakat juga akan ikut mengalaminya dengan hal yang positif dan bermanfaat. Kalau untuk prestasi insya Allah ya dari berbagai jenjang itu sudah memiliki prestasi. Ya di antaranya kalau perlombaan tahfizul Quran, alhamdulillah pernah juara juga. Kemudian O2SN. Artinya dari segi agamanya, dari segi hafalan Al-Quran maupun dari segi ilmu eksat umum, alhamdulillah kita juga ada ya prestasinya. Bahkan bola kaki juga itu ada prestasinya juga dulu ya. Perlombaan ya, perlombaan pidato bahasa Inggris ya kan, kemudian pidato bahasa Arab yang saya katakan tadi tahfizul Quran dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah kemarin ya tanggal 24 Mei 2025 pada hari Sabtu kemarin pas ketika acara pelepasan santri kita SW dan SMP, alhamdulillah bertepatan juga kedatangan tamu dari Kemenak Kanwil Provinsi Jambi memberikan informasi bahwasanya Pondok Pesantren Dia Sunnah ini adalah salah satu pondok yang terpilih menjadi pondok pesantren ramah anak atau ramah santri ya kan. Itu di Indonesia sebanyak 512 pondok pesantren. Kemudian di Kabupaten Sarawangun ini hanya 2 pondok pesantren yang terpilih. Jadi 512 pesantren di Indonesia yang terpilih. Kemudian di Kabupaten Sarawangun ini 2 pesantren, salah satunya adalah Pondok Pesantren Dia Sunnah. Dan ini merupakan kebanggaan dan prestasi yang didapatkan oleh pondok pesantren ini. Kami ya dari pengurus ya kan, mewakili juga pengurus yayasan, kemudian juga pengurus pondok pesantren, terus ya optimis ya terhadap lembaga dakwah ini, lembaga pendidikan ini. Ya mudah-mudahan kedepannya ada jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu perguruan tinggi ya kan, perguruan tinggi. Jadi para santri selesai mereka belajar jenjang SMA di sini, mereka bisa berkuliah. Kemudian juga harapannya pondok pesantren ini bisa eksis ya, bisa berkembang sehingga bisa memberikan kontribusi yang banyak kepada masyarakat. Itu intinya. Agar masyarakat bisa mengenal agama, mengetahui pemahaman agama. Anak-anak mereka bisa belajar di sini sehingga orang tua mereka menjadi senang ya, sehingga mereka menginginkan anak mereka menjadi soleh dan soleha. Dan kita memfasilitasi hal tersebut. Kita berharap para santri yang keluar dari sini, yang sudah alumni, maka kita berharap mereka tetap berpegang teguh terhadap apa yang mereka dapatkan di sini. Apapun nanti mereka jadinya apa? Entah mereka mungkin jadi dai kah, jadi ustadz kah, atau jadi pebisnis kah, atau jadi pejabat kah, atau jadi yang lain kah, misalnya aparat dan seterusnya. Ya itu silakan saja. Namun yang paling penting adalah agama. Itu yang mereka dapatkan di sini itu tidak mereka tinggalkan. Karena kita juga tidak memaksa juga semua santri alumni sini harus jadi ustadz, ya tidak. Karena itu kan sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan jalan hidup mereka. Apapun yang mereka nanti jadinya jadi apa, yang penting mereka memberikan manfaat kepada umat, memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada manusia secara umum dengan tidak melepaskan agama yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka. Ya, kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tentunya anak merupakan aset yang paling berharga bagi kita. Ketika kita meninggal dunia nanti, maka semua amalan kita terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladin solehin yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan salah satu hal yang bisa mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh adalah dengan kita menempatkan anak kita di pondok pesantren. Karena di situ 24 jam mereka dijaga, dilindungi, mereka dibentuk karakter mereka, kemandirian mereka, digembleng mereka tersebut. Kemudian ya mudah-mudahan dengan hal seperti itu anak tersebut menjadi anak yang terbentuk karakternya, menjadi anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya telah tiada. Jadi kami menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ayo kita sama-sama mendidik generasi Rabbani. Salah satunya adalah dengan menyekolahkan anak kita di pondok pesantren ya.
Pondok Pesantren Dia Sunnah, insya Allah kita siap berikhtiar semaksimal mungkin untuk membantu, memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada program pemerintah juga dalam mensukseskan pendidikan dan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IYA TV Binbas 8. Inspiratif, edukatif, dan Islami.